Perhatikan sini. Kata Nabi, kalau kita sudah mendapatkan kebaikan, kenyamanan dalam ibadah dan bermuamalah, termasuk, baik dalam lingkungan yang personal, di rumah, di keluarga, atau secara pribadi, sudah biasa tahajud, biasa syam, kemudian biasa ke masjid berjamaah, ya, apalagi lingkungannya sudah baik, kata Nabi, jangan berpindah dari situ, pertahankan itu. Bagaimana caranya? Perhatikan, jihadun, berjuang untuk mempertahankannya, kuatkan diri. Penting diketahui, hati-hati, kalimat jihad itu asalnya dari kata al-juhdu. Juhdu. Sebentar. Saya mohon izin, saya hapus dulu ya. Sambil dibuka Ali Imran-nya ayat 142. Sebelah kanan paling atas. Perhatikan sini. Ya, hadisnya tadi disebutkan jihad. Hati-hati ya. Banyak orang sekarang keliru memahami jihad atau ada yang sengaja merubah maknanya. Asalnya dari kata apa? Al-juhdu. Dari jahada, juhdu. Pelan-pelan. Kita ambil kata kerjanya menjadi jahada. Ada jahada, saya turunkan ke bawah. Ada jahada. Ada jahada. Dan ini yang selalu digunakan, ini tidak pernah ditampilkan dalam Al-Quran. Nanti kita jelaskan. Dari sini muncul kata al-ijtihad. Kemudian ada kata jihad. Kemudian ada kata mujahadah. Hati-hati, ini konsep istiqamah ya. Seringkali ada pertanyaan bagaimana caranya supaya istiqamah dalam kebaikan. Bagaimana caranya supaya mendapatkan kebaikan dari Allah dan keberkahan darinya. Lihat konsepnya. Ya, ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan bagi kita untuk membahasnya. Lihat sini. Disebutkan di hadis Nabi, walakin jihadun. Tapi Anda mesti berjihad. Memperjuangkan, mempertahankan kebaikan yang sudah dibuka oleh Allah itu. Jangan ditinggalkan. Ya. Dipertahankan itu diharuskan, ya, diharuskan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya menggunakan kata jihad. Asalnya dari kata al-juhdu, sesuatu yang serius, sungguh-sungguh. Ya. Allah. Jadi kalau antum sudah mendapatkan kebaikan, terbiasa dalam kenyamanan, ibadah yang enak, ya, maka seriuslah mempertahankannya. Serius, sungguh-sungguh. Ya, jangan dianggap ringan gitu, jangan dianggap sepele. Misal, antum sudah rajin tahajud, bangun malam, ya, Masya Allah, sudah bisa istighfar setelahnya. Pertahankan itu dengan serius. Dan hati-hati, nanti kita akan lihat ada beberapa tantangan yang tidak boleh dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Misal, tadinya tidur setelah Isya, ya, tidak banyak pekerjaan, gak banyak ngobrol, gak banyak nonton, ya. Bangunnya sama, lebih awal lagi. 1:30 sudah bangun, jam 2 sudah bangun. Lalu antum anggap sepele misalnya. Biasanya bangun juga jam 2, hari ini saya mau nonton dulu. Hari ini saya jalan-jalan dulu dan sebagainya. Begitu dilakukan, Allah tiba-tiba bangun terlambat, itu bisa merubah kebiasaan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan tidak mudah mengembalikannya. Tidak mudah. Termasuk biasa ta'lim, punya jadwal dan sebagainya. Ya. Lu mulai muncul tuh, nanti kita akan lihat itu. Setan kadang kalau nggak tembus pada diri kita, itu lewat orang sekitaran. Seperti tidak mampu menggoda Adam, pindah ke istrinya. Tidak mampu menggoda Ibrahim, pindah ke istri. Nggak mampu pada istrinya, pindah ke anaknya. Hati-hati. Ya, sekarang lebih canggih lagi. Tidak mampu di keluarga, masuk lewat TV. Masuk lewat BBM. Begitu mau berangkat taklim sudah siap-siap. Tiba-tiba ping. Diskonnya 95%, kesempatan cuma 35 menit dari sekarang. Allah. Dan itu persis barang yang dibutuhkan. Kalau bapak mungkin anggap enteng, tapi kalau ibu yang lihat, kan hitungannya tuh lebih cermat. Ya. Bapak taklim kan besok ada lagi. Belum tahu kalau sorenya mungkin meninggal. Ya. Hati-hati itu. Ya, tidak mudah. Jadi antum siapkan sesuatu itu dengan serius, sungguh-sungguh. Nanti kita lihat caranya, pelan-pelan. Nah, keseriusan ini, sifat sungguh-sungguh ini, dari mulai merencanakan jam berapa bangun kalau ingin tahajud, tidurnya jam berapa, ayat apa yang dibacakan, pelajari dulu sebelum sholat, supaya saat sholat punya kekhusyuan. Ya, ini bukan ujuk-ujuk bangun yang dibaca, tapi nggak paham dengan yang dibacakan. Tilawahi dulu. Ya.
Ada sunnah nanti salafus saleh. Mereka sebelum tidur itu biasa membacakan ayat-ayat Quran. Sehingga tidurnya enak, kita Masya Allah. Nanti buka kitabnya At-Tibyan itu, karya Imam An-Nawawi. Kalau yang terbitan Darun Nafais yang warna kuning, itu di halaman 45. Ya, itu menerangkan kepada kita bagaimana wiridnya para sahabat, salafus saleh. Ya, mereka kalau belum tidur, ya, itu terbiasa membaca Quran dulu. Ada yang baca Al-Baqarah, ya, ada yang baca ayat-ayat yang lainnya. Bahkan pernah satu kali, ada seorang ketika dia mau tidur, ya, dia bacakan itu, ya, Al-Baqarah rutin terbiasa. Satu saat ketiduran. Ya, nggak baca itu, ketiduran. Ya. Al-Baqarah apa artinya? Sahabat, Masya Allah. Tiba-tiba satu saat bangun kaget dia. Kata temannya, "Ini kenapa kamu?" "Saya mimpi diseruduk sapi," katanya. Diseruduk Al-Baqarah. Jadi dia tidur terbangun karena diseruduk. Itu suratnya sendiri yang cari-cari dia. Seakan-akan mengatakan, "Saya belum dibaca." Ya. Maka dia bangun, dia bacakan itu surat itu sampai selesai. Masya Allah. Jadi ada orang-orang demikian. Ya. Dan tidurnya enak, Pak. Gak percaya silakan. Ibu sebelum tidur misalnya untuk baca Quran dulu, bacakan. Terus cobalah ambil satu hadis, satu saja. Pahami dulu, ya. Setelah itu pasti akan enak suasananya. Enak, tenang. Ya. Kalau meninggal pun dalam suasana yang tenang, mimpinya pun akan enak gitu. Akan enak. Nah, apatah tidak ada waktu sebelum bangun malamnya, sholatnya, ayat yang akan dibaca malam harinya ditilawahi dulu, lihat terjemahannya. Di saat bangun tuh enak. Ya, dibacakan, ngerti ayatnya ini, serius. Apa-apa, qul huwallahu ahad, baca artinya, kan? Terus lihat, ada sahabat Nabi yang senang Al-Ikhlas itu, ada. Tapi jangan dijadikan alasan karena sahabat saya pun tenang ini, saya makanya Al-Ikhlas saja selama hidup. Tidak, ada tujuannya karena ditilawahi. Sekarang lihat, kalau Anda sudah punya pola ini serius, sungguh-sungguh berusaha, maka pekerjaannya oleh Quran diungkapkan dengan kata jahada. Lihat, ada jahada, ada jahada. Ya. Panjang mana bacaannya? Jahada atau jahada? Jahada. Pertama ya. Rumus dalam ilmu bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Semakin bertambah hurufnya, kalimatnya, semakin bertambah maknanya. Oke. Kalau ada kalimatnya pendek, tidak menggunakan alif, itu sesuatu yang singkat. Jahada. Ya. Jadi kalau diungkapkan dengan kata ini, jahada, itu berjuangnya itu tidak terlampau luas. Ya. Sesekali saja. Ya. Malam ini serius, siap-siap, besoknya agak terlambat. Begitu ada bola, nonton dulu, bangunnya terlambat. Ya, nggak ada acara, biasa lagi. Itu jahada. Ya, masih naik turun, singkat keadaannya. Yang ini tidak. Jahada, kata kerjanya menggunakan alif. Ya, alif dalam fungsi bahasa menunjuk pada sesuatu yang panjang. Karena itu kalau ada alif, sebelumnya dibaca A panjang. Ta pendek. Kasih alif jadi apa? Ta, fa pendek. Kasih alif. Jelas ya? Jahada, seakan-akan memberikan pesan pada kita, seriuslah, sungguh-sungguhlah, tapi jangan turun naik, pertahankan itu dalam masa yang panjang. Ya. Jelas di sini?